Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam, Bu. Nah, kita bertemu lagi pada pagi hari ini. Sebelum memulai pembelajaran, alangkah baiknya kita berdoa ya. Coba Ibu pengen Nabila pimpin doa. Silakan. Sebelum memulai pelajaran, alangkah baiknya berdoa dulu. Berdoa sesuai keyakinan agama masing-masing. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Nah, oke. Sebelum memulai melanjutkan materi yang kemarin, di sini Bu Lia juga udah pada hadir semua. Oke, kita lanjutkan saja ke materi yang hari ini Bu sampaikan, yaitu pada materi tema 3 subtema 1. Kita lanjut. Apa sudah terlihat share screen-nya? Sudah, Bu. Oke, nah di sini pada tema 3 subtema 1 itu ada tentang tentang makan makanan sehat, materi tentang makan makanan sehat. Nah, ini udah keganti kan slide-nya? Sudah. Oke, di sini ada percakapan yang membicarakan tentang makan makanan sehat. Nah, makan makanan sehat itu baik untuk tubuh kita. Tubuh manusia mengolah makanan menjadi nutrisi yang bermanfaat bagi kesehatan dan pertumbuhan tubuh. Nah, di sini ada contoh percakapan 3 orang anak. Coba Ibu pengen Nabila menjadi Dayu, nanti Ibu jadi Edo dan Siti. Oke. Wah, sedapnya sarapanku hari ini. Sarapan apa kamu pagi ini, Dayu? Kalau aku seperti biasa, nasi, sayur, dan telur mata sapi sudah cukup. Ibuku membuat bubur ayam istimewa, Edo. Aduh, semuanya terdengar enak untukku, sekalipun hanya nasi sayur dan telur mata sapi, apalagi kalau bubur ayam istimewa. Bersyukurlah kita dikaruniai sistem pencernaan teman-teman. Dengan begitu, makanan yang kita makan dapat membawa manfaat untuk tubuh kita. Betul juga ya, apa sebenarnya manfaat sistem pencernaan itu, Siti? Sebentar. Oke, sudah terlihat kan selanjutnya? Sudah. Sistem pencernaan merupakan organ yang dapat ditemui pada manusia dan hewan. Sistem pencernaan berfungsi untuk memperhalus makanan sehingga menghasilkan nutrisi yang dapat diserap oleh tubuh. Dengan adanya nutrisi tersebut, maka manusia dan hewan dapat tumbuh dan berkembang dengan baik. Jika makanan yang dikonsumsi itu sehat dan bergizi tinggi, maka manusia atau hewan yang mengonsumsinya akan bertumbuh dengan sehat. Aku pernah melihat iklan tentang brosur ayam dengan organik. Dalam iklan tersebut terdapat kalimat yang mengajak orang untuk memakan bubur ayam organik itu. Wah, kedengarannya menarik ya, Edo. Kapan-kapan kita makan bubur ayam di tempat itu yuk. Pastinya lebih sehat karena berasnya organik. Oke, selanjutnya di sini ada tentang iklan tentang makan makanan sehat. Nah, di dalam iklan tersebut, di dalamnya pasti terdapat kata kunci. Coba Ibu pengen tanya ke Nabila, kata kunci yang terdapat pada iklan yang Ibu share ini apa? Kata kuncinya adalah makanan sehat dan bergizi. Oke, benar sekali ya. Di dalam iklan tersebut yang Ibu share ini juga terdapat kata kunci yaitu makanan sehat dan bergizi. Selanjutnya, di sini ada definisi dari kata kunci. Menurut Irman Siswandi dalam jurnal mengenal konsep penetapan kata kunci pada tahun 2013, kata kunci adalah suatu kata atau frasa yang menonjol pada judul tajuk, subjek, abstrak, atau teks, serta catatan isi. Nah, kata atau frasanya ini tuh dimanfaatkan sebagai istilah pencairan untuk menemukan susunan teks atau hal penting lainnya yang termuat pada kata kunci tersebut. Lalu di sini ada pengertian lain dari kata kunci, adalah suatu kata atau frasa yang memuat konsep, gagasan, atau hal penting yang digunakan untuk mencari suatu hal. Nah, sebelumnya di samping itu juga ada ciri-ciri dari kata kunci. Nah, jadi tadi tuh sebelum kita mencari kata kunci yang terdapat dalam iklan juga kita harus memahami dulu nih ciri-ciri dari kata kunci yang tersebut ini tuh apa.
Yang pertama itu ada kata kunci tersusun dari 1 atau 2 buah kata. Contohnya itu ada makanan daerah, wisata terfavorit, dan dunia binatang. Lalu yang kedua ada kata kunci mengandung kata yang sifatnya unik. Contohnya wisata Jakarta, makanan Bali, dan kursi bambu. Nah, kalau ciri-ciri kata kunci yang terakhir itu ada kata kunci yang bersifat menyeluruh. Contohnya, makanan Jakarta dipakai untuk menjelaskan apa saja yang ada di Jakarta, baik makanan tradisional hingga makanan favorit. Nah, ciri-ciri kata kunci yang terakhir ini bukan berupa 1 atau 2 kata, melainkan dia tuh berupa 1 kalimat penuh. Nah, di sini kita masuk ke organ pencernaan makanan pada hewan ruminansia. Nah, di sini sesuai dengan di buku tematik, Ibu ambil hewannya tuh hewan sapi. Nah, di sini ada bagian-bagian lambung dari sapi. Coba Nabila sebutkan bagian-bagian lambung dari sapi. Yang pertama rumen, yang kedua omasum, yang ketiga abomasum, dan yang keempat retikulum. Nah, baik, benar sekali. Lalu di sini juga ada penjelasan tentang nama lain dari rumen, dari retikulum, dan juga ada penjelasan-penjelasan tentang manfaat dari bagian-bagian lambung sapi tersebut. Yang pertama itu ada rumen atau yang bisa disebut perut besar. Nah, tempat terjadinya pencernaannya dengan bantuan mikroba atau yang bisa disebut bakteri. Nah, di sini makanan dicetak hingga menjadi bubur dengan gerakan mengaduk yang dilakukan oleh dinding. Nah, pada saat sapi beristirahat, makanan kembali ke mulut dan dikunyah kembali. Setelah itu dikunyah untuk kedua kalinya. Lalu makanan tersebut masuk ke retikulum atau perut jala. Nah, lalu yang kedua di sini ada retikulum nih yang bisa disebut dengan perut jala. Dalam retikulum, makanan kembali mengalami proses fermentasi dengan bantuan bakteri, anaerob, dan protozoa. Di bagian perut ini terjadi proses absorpsi yang penyaringannya benda-benda asing yang masuk bersama makanan sehingga tidak masuk ke omasum atau perut kita. Selanjutnya di sini ada yang ketiga itu omasum atau yang bisa disebut perut kitab. Nama lain dari omasum itu perut kitab. Di dalam omasum makanan dicerna dengan bantuan enzim pencernaan. Selanjutnya dicerna makanan tersebut masuk ke dalam abomasum. Lalu terakhir di sini ada abomasum atau nama lainnya itu perut masam. Nah, perut bagian inilah yang sebenarnya disebut dengan lambung. Nah, di sini makanan dicerna dengan bantuan enzim pencernaan pepsin yang dihasilkan oleh abomasum. Nah, selanjutnya setelah melewati seluruh proses pencernaan makanan di dalam abomasum, makanan bergerak menuju usus halus. Panjang usus halus ekor sapi dewasa dapat mencapai 40 meter. Nah, di dalam usus halus terjadi proses absorpsi yang terjadi proses absorpsi dan fermentasi. Selanjutnya, sisa dalam makanan akan dikeluarkan melalui anus. Nah, baik itu saja materi yang Ibu sampaikan hari ini. Selanjutnya, Ibu kasih tugas untuk di rumah pada buku tematik halaman 30 sampai 32. Oke, silakan Nabila dipimpin doa untuk mengakhiri Zoom hari ini. Sebelum mengakhiri Zoom hari ini, alangkah baiknya kita berdoa dulu. Berdoa mulai menurut kepercayaan agama masing-masing. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Oke, terima kasih ya semuanya. Ibu stop dulu untuk itunya.